Bab 781, Jangan Pedulikan Hantu Mimpi Belaka. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 Klik Saya Penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah berbicara, Suan Yuan'ao tidak tinggal di sini, dan menghilang. Setelah Suan Yuan'ao pergi, Luo Qingsui masih memiliki sedikit keheranan di matanya. Dia benar-benar tidak menyangka Luo Chen berteman dengan Suan Yuan'ao dan makhluk lainnya. Karena Suan Yuan'ao dapat datang dan pergi dengan bebas di belakang Huang, dia tidak perlu khawatir tentang gagasan Permaisuri Huang, dan jelas bahwa Suan Yuan'ao juga berada di level yang sama dengan Permaisuri Huang. Dalam perjalanan ke Akademi Qiankun, melalui narasi Permaisuri Huang, dia juga memiliki pemahaman yang lebih rinci tentang pembagian wilayah di daratan. Dia tahu bahwa Kaisar Wu bukanlah puncak seni bela diri, dan hanya dapat dianggap sebagai awal seni bela diri. Klik itu. Dan Ratu Huang yang membawanya ke Akademi Qiankun adalah makhluk mengerikan yang melampaui Kaisar Wu dan melangkah ke puncak alam guru suci. Bahwa Suan Yuan'ao mampu tetap tenang di depan seorang guru suci puncak, jelas kekuatannya setidaknya di alam guru suci. Mengira Luo Chen tidak tahu kapan harus berteman dengan orang-orang kuat ini, Luo Qingsui merasa sangat rumit. Mari kita pilih latihannya dulu. Permaisuri Huang melihat ekspresi Luo Qingsui, tersenyum, dan berkata kepada Luo Qingsui, aku akan membawamu ke perpustakaan. Kakak senior Lao Mengxuan, Luo Qingsui mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, menarik kembali pikirannya, dan tersenyum setelah menghadap Huang. Setelah itu, Permaisuri Huang membawa Luo Qingsui dan berjalan menuju perpustakaan. Pada saat yang sama, di kota Pil, Luo Chen dan Jin Yu mencari tempat tinggal, dan hantu mimpi yang telah mengikuti Luo Chen secara terang-terangan tinggal di penginapan tempat Luo Chen menginap. Saya tidak tahu apakah seseorang dengan sengaja melakukannya, hantu mimpi itu tinggal di kamar tamu di sebelah Luo Chen. Tuan, apakah Anda ingin saya mencari kesempatan? Di kamar tamu, Jin Yu menatap Luo Chen dan menyeka lehernya. Jelas, dia berencana untuk mencari kesempatan untuk menyingkirkan hantu mimpi yang mengikuti mereka, agar tidak bermimpi lagi di malam hari. Bagaimanapun, kemampuan Menggui terlalu aneh untuk diwaspadai. Bahkan jika Luo Chen mengolah Yunlong tingkat ke-9 dan jiwanya kokoh seperti batu, metode Menggui secara inheren aneh, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan. Apakah Jin Yu masih suka mencubit bahaya di buayan terlebih dahulu, untuk menghindari masalah di masa mendatang? Jangan khawatir, Luo Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Jin Yu, dan berkata dengan ringan, itu hantu mimpi. Dia masih tidak berani bergerak di kota Pil ini. Luo Chen tahu betul seberapa kuat pasukan keamanan di kota ini. Begitu seseorang menggunakan seni bela diri ofensif di kota atau langsung menyerang orang lain, tim penegak hukum di kota akan mendatanginya di saat berikutnya. Meskipun Menggui itu hanyalah klon dan dapat dikorbankan kapan saja, Luo Chen tidak menyangka bahwa tubuh Menggui akan rela mengorbankan klon seperti itu. Kalian harus tahu bahwa klon-klan hantu sulit dikorbankan, dan Menggui bahkan lebih sulit untuk membuat klon karena kekhususannya. Klon hantu mimpi di ranah Kaisar Bela Diri, sumber daya yang dibutuhkannya untuk dikonsumsi adalah bahwa ahli seni bela diri akan merasakan sakit, dan tubuh utama hantu mimpi mungkin tidak mau mengorbankan inkarnasi seperti itu. Oleh karena itu, Luo Chen percaya bahwa inkarnasi hantu mimpi sangat tidak mungkin untuk menembak dirinya sendiri di kota Pil. Selain itu, ia mengolah Yunlong peringkat ke-9, dan kekuatan jiwanya sangat kuat. Bahkan jika hantu mimpi menggunakan beberapa cara rahasia untuk menyembunyikan persepsi orang lain di kota, ia tidak dapat dimusnahkan oleh kekuatan spiritualnya yang sombong. Oleh karena itu, meskipun ada hantu mimpi dari klan hantu yang mengawasi, Luo Chen tampaknya tidak terpengaruh. Di pagi hari, dia mengajak Jin Yu berkeliling kota Pil seperti biasa, ingin melihat apakah dia bisa mengumpulkan poin. Tetapi pada sore dan malam hari saat berlatih di penginapan, menunggu formasi teleportasi ke kota Pil terbuka 3 hari kemudian, di Dancheng. Selama 3 hari ini, Li Xie tinggal di kota Pil dan tidak pergi. Karena formasi di kota Pil, meskipun Menggui telah menembaknya secara diam-diam beberapa kali, serangan itu belum mengenai dirinya. Formasi di kota itu dikirim, dan langsung dimusnahkan. Artinya, hantu mimpi itu tersembunyi dengan baik. Kalau tidak, tim penegak hukum pasti sudah menemukannya. Begitulah, Menggui hampir tertangkap oleh tim penegak hukum selama rencana kedua melawan Luo Chen,
yang juga menyebabkan Meng Gui untuk sementara waktu menghentikan rencananya untuk membunuh Luo Chen setelah rencana kedua melawan Luo Chen gagal. Hari ini adalah waktu yang tepat ketika formasi teleportasi yang menuju ke dangu dibuka. Formasi teleportasi yang menuju ke dangu tidak berada dalam jangkauan dangu. Bagaimanapun, Danceng dan dangu bukanlah kekuatan yang sama, jadi Danceng secara alami tidak mau menyebarkan susunan teleportasi. Di kota Pil, jangan sampai Dangu memikirkan kota Pil. Di dalam penginapan, Luo Chen dan Jin Yu meninggalkan penginapan lebih awal, dan bergegas menuju tempat di mana susunan teleportasi berada di bawah pelacakan Meng Gui. Tuan, hantu mimpi itu masih mengikuti kita. Dalam perjalanan, Jin Yu berkata kepada Luo Chen, mengandalkan kontrak jiwa. Masih mengikuti. Luo Chen mengerutkan kening, sedikit lebih dingin di matanya. Awalnya dia mengira bahwa hantu mimpi ini akan menahan sementara setelah 2 kali gagal, tetapi dia tidak menyangka bahwa hantu mimpi ini berencana untuk mengikutinya sepanjang waktu. Di kota Pil ini, dia tidak mudah ditembak, jadi meskipun Luo Chen ingin melenyapkan hantu mimpi itu, dia harus menekan dorongan di dalam hatinya. Setelah meninggalkan kota, cari kesempatan untuk membunuh hantu mimpi itu. Luo Chen berkata kepada Jin Yu melalui kontrak jiwa. Formasi teleportasi yang mengarah ke dangu masih agak jauh dari kota dan pertarungan tidak dilarang di jalan ini. Selama kamu tidak bergerak dalam jangkauan formasi kota dan, itu tidak akan menarik perhatian tim penegak hukum. Dan jarak ini adalah kesempatan terbaik Luo Chen untuk membunuh hantu mimpi. Saya mengerti. Jin Yu mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dan hampir pada saat suara Jin Yu jatuh, perintah sistem yang telah lama hilang tiba-tiba terdengar di telinga Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memicu tugas khusus, menggeser tanaman merambat dan menyentuh melon. Tubuh hantu mimpi yang melacak tuan rumah tersembunyi di suatu tempat tidak jauh dari kota dan tolong temukan tubuh hantu mimpi dan bunuh. Hadiah misi, naik level hingga 3 level, 3 kesempatan untuk menarik lotere, 1 kesempatan pencerahan, 500 poin vitalitas. Catatan, tugas ini sangat berisiko, dan tuan rumah dapat memutuskan apakah akan menerima tugas tersebut. Jika Anda menyerah menerima tugas, tugas akan dibatalkan secara otomatis dan tidak ada lagi pemicu. Mendengar perintah sistem, mata Luo Chen sedikit menyipit. Dia tidak menyangka bahwa sistem yang sudah lama tidak bergerak akan tiba-tiba memberikan tugas khusus seperti itu. Setelah merenung sejenak, Luo Chen memutuskan untuk mengambil tugas ini. Karena hadiah untuk misi khusus ini terlalu besar, patut dicoba. Apakah tubuh utama tersembunyi di dekat kota Pil ini? Setelah mengambil alih tugas, Luo Chen tanpa sadar melambat, dan dengan tenang melirik Meng Gui di belakangnya, dengan sedikit lebih banyak pemikiran di matanya. Klon hantu mimpi itu sudah berada di ranah Kaisar Wu, dan klan hantu yang dapat memadatkan klon ini mungkin setidaknya seorang master di level Martial Saint. Meskipun Jiu Netherfire yang dimiliki oleh Jin Yu sangat terkendali terhadap ras hantu, dengan celah besar dalam kultivasi, bahkan dengan bantuan Jiu Netherfire, sulit untuk menjadi ancaman bagi master ras hantu, sepertinya aku harus meminjam pisau untuk menangani tubuh Meng Gui itu, pikir Luo Chen dalam hati sambil berjalan keluar kota. Dia tidak begitu sombong sehingga dia dan Jin Yu setidaknya bisa menangani hantu di alam seni bela diri. Bagaimanapun, He Tan tidak ada di sisinya sekarang, dan leluhur pedang Jianjing di tubuhnya kelebihan beban terakhir kali. Setelah diaktifkan, itu tidak dapat kelebihan beban lagi dalam waktu singkat. Adapun tanda kekuatan yang ditinggalkan oleh Suan Yuanao, dia telah benar-benar menghabiskan kekuatan tersembunyi dan menghilang. Oleh karena itu, meskipun dia masih memiliki beberapa kartu haul yang belum terungkap, peluangnya untuk menang melawan keberadaan tingkat Martial Saint tidak diragukan lagi sangat tipis. Tetua King Xuan itu adalah kandidat yang bagus. Aku hanya ingin pergi ke dangu, jadi aku mungkin juga melihat apakah aku bisa memberitahu Tetua King Xuan. Luo Chen memiliki belayan di hatinya, dia tidak bisa menahan senyum, dan berjalan cepat keluar kota. Tidak jauh di belakang Luo Chen, hantu mimpi yang telah mengikuti Luo Chen dengan tegak tidak bisa tidak bertanya-tanya ketika melihat perilaku Luo Chen yang tidak normal. Karena dia telah mengikuti Luo Chen sepanjang waktu, dia sama sekali tidak dapat melihat perubahan ekspresi Luo Chen, jadi dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Namun, meskipun perilaku Luo Chen tiba-tiba menjadi sedikit aneh, dia tidak menganggapnya serius. Tubuhnya telah bergegas ke sekitar kota Pil. Meskipun sulit untuk mencapai Luo Chen sebelum Luo Chen memasuki lembah Pil,
Anda juga dapat menunggu di sini, dan ketika Luo Chen kembali dari dangu, dia akan langsung menyerangnya. Biarkan kamu hidup beberapa hari lagi. Melihat punggung Luo Chen, klon hantu mimpi dari alam kaisar bela diri tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Hanya saja dia tidak menyadarinya. Dia mengikuti Luo Chen dan meninggalkan area yang ditutupi oleh formasi dan Cheng tanpa sadar. Sekarang, Jin Yu. Di antara kerumunan, Luo Chen melihat bahwa Menggui telah lolos dari perlindungan formasi kota Pil, dan hatinya tergerak, dan Chong Jin Yu memerintahkan. Terdengar suara keras kicauan burung satu di antara kerumunan, dan tubuh besar Jiu Yu Demon Peng naik ke udara. Api dunia bawah Jiu Yu jatuh seperti air terjun dari sayap Jiu Yu Demon Peng, menghantam ke bawah, mengubah dasar menjadi lautan api. Ada keributan di bawah, dan banyak prajurit dan alkemis bergegas menuju kota, ingin menggunakan formasi kota untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, setelah mereka tersapu untuk jarak tertentu, mereka menemukan bahwa api yang mengerikan itu sama sekali tidak membahayakan mereka. Tidak hanya itu, api ungu tua itu tampaknya bersifat spiritual, dan akan segera menghindarinya saat mereka lewat. Setelah mengetahui situasi ini, kerumunan yang rusuh itu pun segera tenang, berdiri di tengah lautan api dan melihat sekeliling, ingin tahu apakah hantu malang itu yang menyebabkan binatang buas yang mengerikan itu. Di antara kerumunan itu, klon Menggui dari alam kaisar bela diri menjadi sangat jelek, dan ada api ungu yang bergoyang di sekelilingnya, membentuk sangkar api, menjebaknya di dalamnya. Di atas api ungu yang samar itu, dia merasakan kekuatan mengerikan yang dapat membakarnya hingga batasnya, jadi dia tidak berani mencoba membombardir api di sekitarnya, jangan-jangan api itu akan membalas. Dia tidak hanya gagal melarikan diri, tetapi malah menempatkan dirinya dalam situasi yang lebih berbahaya. Jin Yu, selesaikan saja secara langsung. Luo Chen melirik Menggui yang terperangkap, dan Jin Yu menyerbu ke langit. Sebelum Luo Chen sempat bicara, Jin Yu kembali berkicau dengan keras, sayapnya bergetar, dan Jiu Netherfire yang memerangkap klon hantu mimpi itu berubah dengan cepat, membentuk pedang tajam, langsung menuju ke arah hantu mimpi itu. Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri dan alkemis di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen, dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Para seniman bela diri yang dapat muncul di Pil City memiliki kekuatan yang besar, selain para alkemis bangsawan, dan para alkemis ini juga ditemani oleh banyak pengawal, banyak di antaranya memiliki penglihatan yang menakjubkan. Oleh karena itu, seseorang segera melihat melalui detail Jin Yu. Itu adalah binatang buas yang menakutkan di ranah seni bela diri raja, dan mengandalkan fisik binatang buas yang menakutkan dan api yang mengerikan di tubuhnya. Itu bukanlah masalah bahkan jika itu mengenai seni bela diri raja. Bahkan ketika menghadapi beberapa wudi yang ditahan oleh binatang buas yang ganas itu, dia mungkin tidak akan dirugikan. Namun, itu adalah binatang buas yang menakutkan, tetapi dia mematuhi perintah seorang junior dari Wuzong kelas 1. Apa asal-usul Luo Chen? Beberapa orang di kerumunan juga menyadari bahwa Luo Chen dan Menggui yang terperangkap oleh Jiu Netherfire adalah dua pihak yang pernah berhadapan di Pil City, dan wajah mereka bahkan lebih mengejutkan. Anak ini benar-benar berani mengambil tindakan terhadap hantu mimpi ini. Seseorang bertanya dengan heran, apakah dia tidak takut akan balas dendam atas keberadaan di balik hantu mimpi. Status klan Menggui di klan hantu tidak rendah, dan sangat sulit bagi hantu untuk memadatkan klon. Karena karakteristik klan Menggui yang aneh, kesulitan klan ini untuk memadatkan klon masih puluhan hantu biasa. Klon hantu mimpi di ranah Kaisar Wu, tubuhnya mungkin merupakan kekuatan klan hantu mimpi yang kuat. Luo Chen benar-benar berani menyerang klon hantu mimpi ini. Jika dia membuat marah tubuh hantu mimpi, dengan basis kultivasi Luo Chen dan kekuatan Jin Yu saat ini, mustahil untuk melawan mimpi itu. Balas dendam dari yang kuat di balik hantu. Mungkin pemuda ini memiliki sesuatu untuk diandalkan, seseorang di kerumunan berkata. Dia juga telah melihat adegan di mana Luo Chen berhadapan dengan klon Menggui di awal, jadi menurutnya Luo Chen mungkin memiliki tangan kanan lain, tidak takut dengan balas dendam tubuh Menggui. Terlebih lagi, Luo Chen dapat memiliki semua jenis metode perlindungan, dan dia dikelilingi oleh binatang buas yang begitu menakutkan, yang cukup untuk membuktikan bahwa latar belakang Luo Chen juga luar biasa. Asal-usul hantu mimpi itu mungkin mengejutkan, tetapi Luo Chen mungkin tidak takut dengan tubuh hantu mimpi itu. Menurutku anak ini hanyalah seekor anak sapi yang baru lahir, yang tidak takut pada harimau. Dia mencari kematiannya sendiri.
Pada saat ini, terdengar suara konyol dari kerumunan. Semua orang mengikuti reputasinya, tetapi itu adalah Fang Ming, satu-satunya cucu dari tetua ketiga dangu. 3 hari yang lalu, Fang Ming bergegas kembali ke dangu karena kata-kata Zhao Xing, memohon kakeknya untuk mencegah Luo Chen bergabung dengan dangu, tetapi dia tidak menyangka bahwa kakek yang selalu memanjakannya, alih-alih menyetujui permintaannya, malah marah, hajar dia. Jika bukan karena banyak ramuan penyembuh di tubuhnya, saya khawatir dia masih terbaring di tempat tidur. Setelah pulih dari cedera, dia tahu bahwa dia tidak bisa memberitahu kakeknya, jadi dia harus kembali ke kota pil lagi untuk melihat apakah dia bisa mencegah Luo Chen memasuki lembah pil. Itu kebetulan bahwa Fang Ming baru saja berteleportasi ke kota pil, tidak lama setelah dia meninggalkan formasi teleportasi, dan bahkan sebelum dia sempat memasuki kota pil, dia melihat pemandangan seperti itu, kecemburuannya meningkat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak segera berbicara. Ternyata itu Shao Fang, aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Fang Shao. Sebelum Fang Ming selesai berbicara, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berbicara, dengan sedikit candaan dalam nadanya. Untuk mengatakan bahwa reputasi Fang Ming di Dancheng tidak kecil, tetapi sangat disayangkan bahwa itu bukan reputasi yang baik. Di kota Dan ini, dari penguasa kota dan city hingga para pedagang, semua orang tahu bahwa Fang Ming, satu-satunya cucu dari tetua ketiga dan Gu, adalah pemborosan yang terkenal. Mengandalkan sejumlah besar sumber daya, ada juga seorang kakek yang memiliki prestasi yang sangat kuat dalam alkimia dan diklasifikasikan sebagai 3 tetua pil Valley dengan bimbingan yang cermat. Fang Ming sekarang hanya seorang alkemis tingkat 7. Jika sumber daya ini diberikan kepada jenius alkimia lain, saya khawatir jenius alkimia itu akan menembus alkemis tingkat 9 dan masuk dalam jajaran master alkimia. Tentu saja, bakat alkimia Fang Ming tidak terlalu buruk, jika tidak mungkin untuk menumpuk sumber daya kerana alkemis tingkat 7 saat ini. Namun siapa yang membuat Fang Ming selalu sombong dan mendominasi serta menyinggung banyak orang? Di kota pil ini, Fang Ming bahkan lebih terkenal, dan tentu saja tidak mungkin bagi siapapun untuk berbicara untuknya. Dan bakat alkimia Fang Ming telah menjadi pembicaraan banyak penduduk Dancheng setelah makan malam. Mendengar kata-kata orang itu, para seniman bela diri dan alkemis di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Fang Ming, dan mata mereka penuh dengan penyempitan. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak memiliki keluhan dengan Fang Ming sama sekali, reputasi Fang Ming terlalu buruk, yang juga mengarah pada fakta bahwa tidak ada yang mau membantunya sama sekali. Sebaliknya, dia punya banyak waktu untuk melihatnya membuat masalah. Ayolah, tatapan Fang Ming menyapu dari sekeliling, dan ada pandangan samar kebencian yang melintas di matanya. Dia selalu dianggap sebagai seorang pria. Meskipun orang-orang itu takut akan identitasnya di permukaan, ada semua jenis yin dan yang di belakangnya, dan mereka tidak tahu bagaimana mengaturnya. Oleh karena itu, Fang Ming juga telah mengembangkan kemampuan untuk mengamati kata-kata dan warna dengan satu tangan, dan mudah untuk melihat siapa yang meremehkannya dan siapa yang menyanjungnya dengan palsu. Dengan mendengus dingin, tatapan Fang Ming menyapu semua orang, dan dia berkata dengan jijik, tubuh utama hantu mimpi adalah seorang bijak bela diri, dan di belakang hantu mimpi tingkat bijak bela diri, diduga berdiri di belakang mimpi alam guru suci, hantu. Berbicara tentang ini, Fang Ming berhenti sejenak, dan kemudian mengejek, tidak peduli seberapa hebat bakatnya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan di belakangnya, apakah mungkin dia masih dapat bersaing dengan hantu mimpi di alam guru suci. Para prajurit dan alkemis di sekitarnya menjadi lebih serius ketika mereka mendengar kata-kata Fang Ming. Mereka yang mampu bepergian ke dan dari kota pil bukanlah karakter yang bodoh, dan tentu saja tahu apa yang diwakili oleh pembangkit tenaga listrik dari alam guru suci. Dapat dikatakan bahwa status masing-masing penguasa suci dalam ras mereka masing-masing tidak rendah, karena penguasa suci adalah tulang punggung setiap ras. Dalam banyak kasus, konfrontasi antara penguasa suci dapat sepenuhnya mengendalikan pola daratan. Klan Menggui memiliki status yang sangat istimewa di klan hantu. Menggui dari alam guru suci mungkin memiliki status di klan hantu yang sebanding dengan keberadaan klan hantu di luar alam guru suci. Pelanggaran Luo Chen ternyata merupakan keberadaan seperti itu, dan itu memang mengerikan. Melihat ekspresi semua orang, Fang Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Dia akhirnya menemukan tempat itu sekali, dan tidak sia-sia dia membuat berita yang mengejutkan itu menjadi publik.
Anda harus tahu bahwa dia membayar harga yang mahal untuk mendapatkan berita ini, dan dia bahkan menggadaikan beberapa senjata ajaib yang disiapkan kakeknya untuknya. Namun menurut Fang Ming, semua itu sepadan. Bagi seorang penjaga toko seperti dia, tidak ada yang lebih penting daripada harga diri. Demi menjaga harga dirinya, dia tidak akan ragu untuk membayar berapapun. Luo Chen tentu saja mendengar perkataan Fang Ming, tetapi tidak banyak bicara. Meskipun Fang Ming sedikit terkejut dengan berita itu, dia tidak takut pada apapun. Klon hantu mimpi itu jelas ditujukan padanya. Tidak mungkin baginya untuk berani melawan karena dia takut pada orang-orang di belakangnya. Dia tidak sebodoh itu sehingga dia takut pada yang kuat di belakang klon hantu mimpi, dan membiarkan klon hantu mimpi itu menargetkan dirinya sendiri. Hanya Tousan Days yang merupakan pencuri, tetapi tidak ada Tousan Days yang dapat mencegah pencuri. Membiarkan klon hantu mimpi dari alam kaisar bela diri untuk diam-diam menyerang dirinya sendiri, bahkan Luo Chen tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Jin Yu, lakukanlah yang terbaik. Niat membunuh di matanya cepat berlalu, Luo Chen langsung menyerang Jin Yu dan memerintahkan. Baik, Tuan. Mendengar perkataan Luo Chen, Peng Iblis 9 meter di langit muntah, dan sejumlah besar api 9 meter muncul dari udara tipis, berubah menjadi rantai dan melilit ke arah klon hantu mimpi. Klon hantu mimpi dari alam kaisar bela diri sudah hangus oleh pedang yang diputar oleh 9 api neter, dan hanya kekuatan untuk menangkis yang tersisa, tidak dapat menghindari rantai 9 api neter yang dilemparkan Jin Yu. Segera, klon hantu mimpi dari alam kaisar bela diri terikat oleh rantai 9 api neter, dan 9 api neter yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang tajam, yang langsung menembus klon hantu mimpi dari alam kaisar bela diri. Napas klon menggui menghilang dengan cepat, dan benar-benar musnah dalam sekejap mata. Tampaknya ada teriakan hantu yang keras di udara, dan ruang di sekitarnya bergetar. Tampaknya seorang pria kuat yang menakutkan tiba-tiba menjadi marah, tetapi untuk beberapa alasan dia tidak bergerak. Nak, apakah kamu benar-benar berani menghancurkan klon hantu mimpi itu? Ketika Fang Ming melihat pemandangan ini, senyum gembira muncul di wajahnya. Nak, kamu sudah selesai. Menurut informasi yang diterimanya, klon hantu mimpi yang dibunuh oleh Jin Yu adalah klon kental dari seorang petapa bela diri dari klan hantu mimpi, meskipun dia tidak yakin apakah petapa bela diri dari klan hantu mimpi benar-benar berdiri di belakang. Ada hantu mimpi di alam guru suci, tetapi hanya hantu mimpi di tingkat Sein bela diri sudah cukup untuk menghancurkan Luo Chen hingga mati berkali-kali. Sekarang Luo Chen berani membunuh klon menggui tingkat Sein bela diri, dengan karakter yang harus dilaporkan oleh klan menggui, tidak mungkin bagi menggui alam Sein bela diri itu untuk membiarkan Luo Chen pergi. Wah, selesai. Fang Ming menatap Luo Chen dan mencibir, bahkan jika bakat alkimia Anda luar biasa, hanya ada satu jalan buntu. Memikirkan hal ini, hati Fang Ming sangat senang. Luo Chen dan Ling Feng terlalu dekat, dan Luo Chen telah menunjukkan bakat alkimia yang luar biasa. Jika Luo Chen memasuki dangu, dia mungkin tidak akan memilikinya di masa depan. Statusnya bisa dibicarakan. Anda harus tahu bahwa karena Luo Chen, kakeknya, yang selalu patuh padanya, memarahinya untuk pertama kalinya, dan bahkan memerintahkannya untuk tidak menyinggung Luo Chen. Bagaimana dia, seorang pria yang telah lama sombong dan terbiasa mendominasi, dapat menahan nada ini? Terutama Luo Chen dan Ling Feng bersinggungan. Sekarang Ling Feng telah berhasil menjadi alkemis tingkat 7 dan kembali ke dangu. Dengan sumber daya dangu dan bakat Ling Feng, dia mungkin akan segera dapat menjadi alkemis tingkat 8. Saat itu, dia akan benar-benar kewalahan oleh Ling Feng. Dan dalam hal ini, seorang jenius dengan bakat yang bahkan lebih tinggi dari Ling Feng, dan yang terkait erat dengan Ling Feng, bergabung dengan Dan Gu, dampaknya pada statusnya tidak diragukan lagi sangat menghancurkan. Anda harus tahu bahwa bakat Luo Chen benar-benar sebanding dengan bakat-bakat terbaik dangu dengan identitasnya sebagai Ling Feng, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai kentut di depan para jenius teratas di dangu. Untuk waktu yang lama, meskipun dia membosankan, dia selalu memperhatikan untuk tidak memprovokasi para jenius teratas dangu. Dia hanya melakukan keagungan di depan murid-murid biasa dan para jenius biasa itu, jadi statusnya tidak terpengaruh. Namun kali ini dia telah menyinggung Luo Chen. Jika Luo Chen memasuki dangu, siapa yang tahu apakah Luo Chen akan membalasnya. Oleh karena itu, meskipun Fang Ming takut dengan bakat Luo Chen, dia hanya menyinggung Luo Chen, jadi dia hanya bisa terus menyinggung Luo Chen sampai mati.
Selama Luo Chen tidak bergabung dengan dangu, itu tidak akan berdampak padanya. Bahkan jika Luo Chen adalah seorang jenius pil yang luar biasa, dia akan menjadi ahli pil dan bahkan ahli pil di masa depan, dan dia tidak akan dapat memengaruhinya di lembah pil. Sekarang melihat Luo Chen memenggal kepala klon kohesif menggui di alam bijak bela diri tanpa menyadarinya, apakah ada alasan bagi Fang Ming untuk tidak senang? Ekspresi Luo Chen menjadi dingin saat mendengar perkataan Fang Ming. Dia tidak memperhatikan Fang Ming, bahkan saat pertama kali memasuki lembah dan, karena Ling Feng, Fang Ming datang untuk mengganggunya, dia tidak menganggapnya serius. Hanya saja identitas alkemis tingkat 6 itu terungkap, sehingga Fang Ming tidak berani untuk terus berjuang. Saat itu, setelah dia mengungkapkan identitasnya sebagai alkemis tingkat 6, Fang Ming tidak berani melakukan tindakan lain. Hal ini juga membuatnya melirik Fang Minggao, dan merasa bahwa Fang Ming berbeda dari orang-orang biasa, setidaknya dia punya otak. Namun sekarang tampaknya dia salah paham terhadap orang itu. Fang Ming ini sama baiknya dengan orang-orang bodoh itu. Awalnya, dia tidak ingin peduli dengan karakter sekecil itu, tetapi karena Fang Ming bodoh dan telah melompat di depannya, jika dia membiarkan Fang Ming melompat seperti ini, saya khawatir itu akan membuat orang berpikir bahwa Luo Chen lemah dan suka menggertak. Dengan tatapan dingin ke arah Fang Ming, Luo Chen langsung menuntun Jin Yu menuju formasi teleportasi yang menuju ke lembah dan. Meskipun Fang Ming sudah dijatuhi hukuman mati karena si idiot ini di dalam hatinya, Luo Chen tidak tertarik untuk mengambil tindakan dengan orang ini, belum lagi dia tidak perlu menganggapnya pribadi untuk berurusan dengan orang-orang ini. Dia hanya perlu muncul di lembah dan tentu saja akan ada seseorang yang membantunya menginjak-injak Fang Ming sampai mati. Fang Ming diberi tatapan seperti itu oleh Luo Chen, dan hawa dingin muncul di hatinya tanpa sadar, dan dia melangkah mundur tanpa sadar, wajahnya menjadi pucat. Di mata Luo Chen, dia melihat niat membunuh. Meskipun dia sangat acuh tak acuh, di bawah berkah niat pedang yang mengerikan di tubuh Luo Chen, itu masih membuatnya takut secara tidak sadar. Para penonton di sekitar melihat gerakan Fang Ming dan tidak dapat menahan tawa. Dulu, Fang Ming juga sombong dan mendominasi di Danceng, menyinggung banyak orang, karena saat ini, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang berdiri untuk membebaskan Fang Ming. Fang Ming kembali sadar ketika mendengar tawa di sekitarnya. Wajahnya yang pucat langsung memerah. Dia menatap tajam ke arah beberapa orang yang tertawa paling keras di antara kerumunan, dan ada tatapan ganas di matanya. Hanya saja tindakan Fang Ming tidak memiliki efek mengancam, sebaliknya, itu kontraproduktif, membuat tawa di sekitarnya semakin intens. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Fang Ming dengan mata jenaka, mata mereka penuh dengan ejekan, seolah-olah mereka sedang melihat seekor monyet yang tiba-tiba muncul di alam manusia. Wajah Fang Ming tenggelam dan dia mendengus dingin. Mengetahui bahwa tempat ini bukanlah tempat jangka panjang, keduanya bergegas berjalan menuju formasi teleportasi yang mengarah ke dangu, dan segera menghilang dari pandangan semua orang. Di luar dangu, susunan teleportasi memancarkan cahaya, dan sosok Luo Chen muncul dalam susunan teleportasi. Melihat dangu yang tidak jauh dari sana, Luo Chen telah mengunjungi dangu sekali, dan telah melihat reruntuhan yang ditinggalkan oleh Sekte Dewa Binatang Purba, dan membawa kuil binatang buas di bawah kendalinya, tetapi ketika dia datang ke dangu, Luo Chen masih merasakan di dalam hatinya. Itu sedikit lebih mengejutkan, karena tanah suci alkemis daratan ini berbeda dari Sekte Dewa Binatang. Sekte Dewa Binatang di zaman kuno mungkin jauh lebih kuat daripada dangu di puncaknya, tetapi dangu, sebagai tanah suci alkemis, memiliki banyak hal yang tidak dapat dimiliki oleh Sekte Dewa Binatang. Selain hal-hal lain, danyun yang tidak pernah menghilang di langit di atas dangu saja bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh Sekte Dewa Binatang. Anda harus tahu bahwa awan pil adalah fondasi yang terkumpul di dangu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sejak berdirinya dangu, banyak alkemis telah memurnikan pil di dangu, dan kekuatan obat yang dipancarkan berada di bawah pengumpulan formasi besar. Baru saja membentuk danyun di atas dangu. Dapat dikatakan bahwa awan pil di atas dangu adalah pil alternatif, tetapi kekuatan obat yang terkandung di dalamnya terlalu rumit dan sangat sulit untuk diserap. Jika seseorang dengan gegabah menyerap kekuatan obat yang terkandung dalam awan pil, tidak akan ada manfaatnya. Sebaliknya, itu akan menjadi kontraproduktif dan terkikis oleh erisipelas. Oleh karena itu, meskipun awan pil di atas dangu ini mengandung kekuatan obat yang sangat murni, danyun ini hanya digunakan oleh dangu sebagai sarana untuk mempertahankan musuh.
Dikatakan bahwa Tuan Lembah Dangu menggunakan formasi untuk mengendalikan Danyun di Dangu, dan bahkan dapat melawan keberadaan yang menakutkan di atas alam Tuan Suci. Itu hanya legenda. Apakah Danyun benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Tidak ada yang bisa mengatakannya dengan jelas. Namun meskipun demikian, fakta bahwa legenda seperti itu dapat disebarkan sudah cukup untuk membuktikan betapa luar biasanya Danyun di atas Dangu. Dalam pandangan Luo Chen, Danyun di atas Dangu mungkin tidak dapat bersaing dengan keberadaan di atas Guru Suci, tetapi mungkin lebih dari cukup untuk berurusan dengan para master di alam Guru Suci. Setelah tenang, mengalihkan perhatiannya dari Danyun, Luo Chen tersenyum dan berjalan langsung ke Dangu. Dia telah mengenakan jubah alkemis tingkat 6 yang diperolehnya setelah lulus sertifikasi tingkat alkemis di kota Pil terakhir kali, dan popularitasnya di lembah Pil tidak kecil, jadi dia tidak diserang oleh para pengikut Dangu. Berhenti. Sebagai binatang kontraknya, meskipun Jin Yu menarik perhatian banyak alkemis, ia juga dengan lancar memasuki Dangu. Setelah memasuki lembah Pil, Luo Chen tidak ragu-ragu, dan langsung bergegas ke gunung tempat Huang Qingxuan berada. Belum lama ini dia datang ke lembah Pil. Sekarang Ling Feng belum kembali ke Akademi Liu Yun, mungkin Huang Qingxuan belum sepenuhnya memurnikan Pil Roh Ungu. Dia sekarang bergegas ke gunung tempat Huang Qingxuan berada, dan mungkin dia cukup beruntung untuk melihat pemandangan di mana Huang Qingxuan memurnikan Pil Roh Ungu. Terlebih lagi, selain Huang Qingxuan, dia juga memiliki kesepakatan dengan Pil penambal surgawi tertinggi yang dia sempurnakan dengan penatua keempat lembah Pil Xie Ling Yun. Tolong bantu dia memurnikan pil hati yang jernih dan mewujudkan pil roh oleh Xie Ling Yun. 1 pot untuk Tong Luo Xuandan dan 1 untuk Juyuan Jindan. Berkat kekuatan Master Ling Yun Pil Dao, dia seharusnya berhasil memurnikan 4 pot ramuan ini, dan dia kebetulan dapat mengambil 4 pot ramuan ini pada kesempatan ini. Anda harus tahu bahwa apakah itu Qingxin Baodan atau Jingwu Lingdan, atau Tong Luo Xuandan dan Juyuan Jindan, efeknya padanya tidaklah kecil. Memperoleh keempat pot obat ini dapat sepenuhnya memungkinkannya untuk menyerang seni bela diri dalam waktu yang lebih singkat. Zun bahkan merupakan ranah Raja Wu. Tak lama kemudian, Luo Chen muncul di luar gunung tempat Huang Qingxuan berada, dan Liu Yi, satu-satunya murid Huang Qingxuan, sedang menunggu di jalan gunung, tampaknya untuk bertemu Luo Chen secara khusus. Saudara Luo, kita bertemu lagi. Liu Yi segera menyapanya ketika melihat Luo Chen muncul, tersenyum. Dia masih berada di gunung untuk menyaksikan Huang Qingxuan memurnikan pil roh ungu, karena Huang Qingxuan merasakan napas Luo Chen, yang membuatnya turun untuk menemui Luo Chen. Saudara Liu telah menunggu lama. Luo Chen melihat Liu Yi, bagaimana mungkin dia tidak menduga bahwa Huang Qingxuan telah mengirimnya untuk menyambutnya, dan segera tersenyum. Saya juga baru saja tiba. Liu Yi tersenyum dan berkata kepada Luo Chen, Saudara Luo akan mengikuti saya ke atas gunung, tepat sebelum 4 tetua mengirim 4 tungku obat yang Saudara Luo inginkan kepada guru. Awalnya, guru berencana untuk membiarkan saudara senior Ling Feng mengambil obatnya kembali setelah pemurnian pil roh ungu selesai, tetapi sekarang telah menyelamatkan banyak hal. Oh, apakah pemurniannya berhasil? Luo Chen tidak dapat menahan sedikit kegembiraan di wajahnya saat mendengar kata-kata Liu Yi. Meskipun dia menduga bahwa dengan kekuatan Master Dao Pil Xie Ling Yun, dia seharusnya berhasil memurnikan 4 tungku pil yang dia inginkan, tetapi setelah mengetahui bahwa pil tersebut telah dimurnikan, Luo Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit senang. Kalian harus tahu bahwa dengan 4 tungku obat itu, dia dapat sepenuhnya menyerang Wu Zun dan bahkan ranah Wu Wang dalam waktu singkat. Kebetulan saja daftar naga Liu Yun akan segera lahir, dan dia juga mendapat berita dari Ye Changli dan yang lainnya, mengetahui bahwa kali ini kompetisi daftar naga akan sangat sengit. Meskipun kekuatannya tirani, pada akhirnya dia hanya memiliki basis kultivasi Wuzong kelas 1, dan dia pasti akan sangat menderita dari para Wuzun dan bahkan para jenius dari ranah Wuwang. Jika dia dapat meningkatkan kultivasinya ke ranah Wuzun atau bahkan Raja Wu sebelum lahirnya daftar naga Liu Yun, peluangnya untuk memenangkan puncak daftar naga akan sangat meningkat. Pencapaian alkimia keempat tetua dapat diperingkat di antara 5 teratas di Dangu. Kakak Luo, 4 pot ramuan yang Anda minta lebih memakan waktu untuk disempurnakan, tetapi itu tidak sulit bagi keempat tetua. Liu Yi mengangguk ringan, dan kemudian tampak memikirkan sesuatu, dan tersenyum. Selain itu, Junior Sister Zhou juga menyiapkan hadiah terima kasih untuk kakak Luo, dan mengirimkannya bersama dengan 4 pot obat yang dibuat oleh keempat tetua. Hanya saja saya tidak tahu apa itu. Kakak Zhou,
Luo Chen tertegun ketika mendengar kata-kata Liu Yi, dan kemudian bereaksi. Saudari Zhou yang disebutkan Liu Yi mungkin adalah murid dengan tubuh roh obat mujarab yang diterima oleh tetua keempat dangu. Dan kata-kata Liu Yi juga membenarkan dugaan Luo Chen. Dia hanya mendengar Liu Yi berkata, nama asli saudari Zhou adalah Zhou Yao, dan dia adalah murid dengan tubuh roh obat mujarab yang diterima oleh keempat tetua. Kamu dapat mengandalkan kakak Luo untuk pemurnian tertinggi. Dengan pil penambal surga, saudari Zhou juga berhasil mengisi kekurangan tubuh roh Wanyao, dan sekarang menjadi salah satu jenius teratas di danguku. Berbicara tentang ini, Liu Yi tidak dapat menahan rasa iri. Kamu harus tahu bahwa alasan terbesar mengapa dia dapat diterima oleh Huang Qingxuan sebagai murid adalah karena dia memiliki setengah dari darah Phoenix di tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan diambil oleh Huang Qingxuan. Bagaimanapun, meskipun bakatnya bagus, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para jenius teratas dangu. Hanya saja karena garis keturunan Phoenix di tubuhnya, dia dapat memurnikan banyak pil yang unik bagi keluarga Phoenix. Ini akan menjadi Huang Qingxuan. Anggaplah sebagai murid dan ajarkan dengan saksama. Karena itu, Liu Yi juga sangat iri pada Zhou Yao, yang memiliki tubuh roh obat mujarab. Luo Chen memperhatikan ekspresi Liu Yi, tersenyum, dan tidak banyak bicara. Dia telah berhubungan dengan Liu Yi beberapa kali, dan dia juga tahu tentang karakter Liu Yi. Dia tahu bahwa alkemis yang memiliki setengah darah ras Phoenix ini adalah orang yang berpikiran tangguh dan dia tidak membutuhkannya untuk mencerahkan. Benar saja, warna iri di mata Liu Yi hanya sekilas, dan kemudian kulit Liu Yi dengan cepat kembali normal. Chong Luo Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bakat junior sister Zhou Yao memang patut ditiru, dan dia merasa sedikit grogi. Tolong jangan menertawakan Brother Luo. Ini adalah sifat manusia. Bagaimana kamu bisa menertawakannya? Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, terlebih lagi, bakat saudara Liu tidak buruk, dan dia memiliki darah klan Phoenix, yang dapat memurnikan banyak orang yang tidak dapat memurnikannya. Pil klan Huang adalah pil, saya benar-benar ingin mengatakan iri, saya khawatir Zhou Yao dan saudari Zhou di mulut saudara Liu akan lebih iri pada saudara Liu, mungkin. Kata-kata Luo Chen bukan hanya retorika. Meskipun tubuh roh Wanyao memiliki berbagai efek magis, efek terbesarnya adalah memungkinkan pemilik tubuh roh Wanyao untuk secara bawaan cocok dengan berbagai bahan obat, dan untuk secara akurat memahami sifat-sifat bahan obat dan menggunakannya. Hingga ekstrim, tetapi banyak pil yang unik bagi klan Phoenix hanya dapat berhasil disempurnakan oleh darah klan Phoenix. Misalnya, pil roh ungu unik dari klan Phoenix hanya dapat disempurnakan oleh alkemis Phoenix yang memiliki api nirvana. Oleh karena itu, meskipun Zhou Yao memiliki tubuh roh yang sangat penting, dia tidak berdaya melawan pil yang unik bagi suku Phoenix, seperti pil roh ungu. Itu hanya kebetulan, Liu Yi menggelengkan kepalanya, dan mengubah topik pembicaraan, mari kita pergi menemui guru di gunung terlebih dahulu. Kebetulan saja pil roh ungu terakhir akan segera keluar. Ayo cepat, kembali sekarang. Kita seharusnya bisa mengejar ketertinggalan pil roh ungu yang dirilis. Setelah berbicara, Liu Yi langsung menggunakan metode pembukaan dan menyapu ke depan. Luo Chen tidak ragu-ragu ketika melihatnya, dan mulai melangkah maju, tepat di belakang Liu Yi, dan keduanya dengan cepat menyeberangi jalan gunung dan muncul di puncak gunung. Hanya ada gubuk jerami sederhana di puncak gunung. Ada ruang terbuka yang sangat besar di sebelah gubuk jerami itu. Ada beberapa tungku pil di ruang terbuka itu. Kecuali api yang berkobar di tengah tungku pil lainnya diam-diam terletak di tanah asli. Ling Feng berdiri di tepi kolam tidak jauh dari ruang terbuka, menatap tungku pil di tengahnya, karena takut melewatkan sesuatu. Namun Qingxuan yang lebih tua tidak terlihat dimanapun, tetapi dia tidak tahu kemana dia pergi. Bocah Luo, kau di sini. Mendengar langkah kaki Luo Chen dan Liu Yi, Ling Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh dan tersenyum. Tak ada ekspresi terkejut di wajah Ling Feng, jelas bahwa ia tahu tentang kedatangan Luo Chen. Wakil dekan, kata Luo Chen sambil tersenyum, melengkungkan tangannya ke arah Ling Feng. Meskipun hubungan pribadinya dengan Ling Feng tidak buruk, dan sekarang pencapaiannya dalam alkimia tidak lebih buruk dari Ling Feng, Luo Chen masih terbiasa memanggil Ling Feng dengan sebutan wakil dekan. Kakak senior Ling Feng, kemana perginya guru? Liu Yi melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sosok Huang Qingxuan, dan langsung bertanya. Tetua Qingxuan pergi kehausan untuk mengumpulkan bahan obat,
Ling Feng menjelaskan sambil tersenyum setelah mendengar ini. Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, Huang Qingxuan melangkah ke udara, menggenggam ramuan berbentuk aneh di tangannya, dan aura menakjubkan terpancar dari ramuan itu. Longzi ungu, melihat ramuan di tangan Huang Qingxuan, mata Liu Yi sedikit menyipit dan suaranya hilang. Bahkan Ling Feng pun tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya, menatap Zilongzi di tangan Huang Qingxuan, matanya penuh dengan keterkejutan. Bab 791, Berita Mengejutkan, Modifikasi dan Fang. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 Klik Saya Penulis, Wen Jian Zongnan. Plus mematikan mengatur ulang, Luo Chen juga menatap Zilongzi di tangan Huang Qingxuan, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia tidak asing dengan ramuan Zilongzi, yang merupakan bahan obat yang sangat langka, dan telah hampir punah di zaman kuno. Itu selalu ada hanya dalam legenda. Sangat sedikit orang yang dapat menemukan ramuan aneh ini. Huang Qingxuan memperhatikan tatapan trio Luo Chen, tanpa ekspresi apapun di wajah mereka, dan langsung melemparkan Zilongzi di tangannya ke tungku alkimia tengah. Begitu Zilongzi lepas dari tangannya, dia berubah menjadi naga ungu yang tampak hidup, berjuang dengan panik, sepertinya ingin melarikan diri jauh. Tidak ada ekspresi di wajah Huang Qingxuan, dia menunjukkan jari-jarinya yang terbuat dari batu giok putih dan langsung mengurung si naga ungu di tempatnya, lalu melambaikan tangannya dan langsung mengirim si naga ungu ke tungku pil tengah. Api nirvana yang menyala di tungku pil langsung membumbung tinggi, membungkus Zilongzi dan dengan cepat memurnikannya. Dan saat Zilongzi disempurnakan, terdengar suara naga yang nyaring bernyanyi di tungku pil, seolah-olah naga sungguhan sedang berkembang di tungku pil. Senior Qingxuan, apakah ini? Luo Chen tidak bisa menahan rasa ingin tahu saat melihat gerakan Huang Qingxuan. Dia telah membaca resep pil Ziling, dan tidak ada ramuan seperti Zilongzi dalam bahan obat yang tercatat pada pil tersebut. Oleh karena itu, dia sedikit penasaran mengapa Huang Qingxuan akan bergabung dengan Zilongzi saat ini. Luo Chen tidak mengira bahwa pil roh ungu yang diberikan Ratu Phoenix kepadanya adalah pil yang tidak lengkap. Bagaimanapun, pil roh ungu adalah pil yang unik bagi klan Phoenix. Memurnikan pil roh ungu tidak hanya membutuhkan ungu yang hanya dapat dibudidayakan oleh klan Phoenix. Rumput peri roh perlu dipimpin oleh darah klan Phoenix, dan api nirvana dapat digunakan untuk memurnikan obat semacam ini. Sejauh menyangkut alkemis dari klan Non Huang, bahkan jika dia mendapatkan pil roh ungu, dia hanya bisa menatap. Hanya saja saya telah menyesuaikan resep pil Ziling, dan ingin melihat apakah saya dapat menyempurnakan pil yang lebih efektif daripada pil Ziling. Mendengar kata-kata Luo Chen, Huang Qingxuan berkata dengan tenang. Jantung Luo Chen berdebar kencang ketika mendengar kata-kata itu, dan menatap mata Huang Qingxuan dengan sedikit terkejut. Dia pernah membaca ramuan pil roh ungu. Ramuan pil ini telah disimpulkan dan dimodifikasi oleh banyak alkemis dari klan Phoenix, dan telah lama disempurnakan. Bahkan seorang alkemis tingkat master atau bahkan master hebat belum tentu dapat melakukan penyesuaian apapun pada pil Ziling. Huang Qingxuan sebenarnya berencana untuk mengubah resep pil roh ungu, dan mencoba memurnikan pil yang lebih efektif daripada pil roh ungu. Jika bukan anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau, dan tidak tahu kesulitan memodifikasi pil roh ungu, maka Anda punya ide bagus. Dengan kekuatan dan status Huang Qingxuan, tentu saja tidak mungkin untuk tidak tahu betapa sulitnya mengubah formula pil Ziling. Maka kemungkinan terbesarnya adalah Huang Qingxuan memiliki banyak keyakinan untuk berhasil memodifikasi pil Ziling, bahkan menciptakan pil baru. Sepertinya pencapaian tetua Qingxuan ini dalam alkimia jauh lebih kuat dari yang saya kira. Luo Chen menatap Huang Qingxuan dan berpikir dalam hati. Awalnya, dia tidak berpikir seberapa kuat pencapaian alkimia Huang Qingxuan. Bagaimanapun, alkemis top dari setiap ras tidak akan bergabung dengan dangu, karena dangu membutuhkan netralitas absolut. Begitu bergabung dengan dangu, dia tidak dapat campur tangan. Pertarungan antar suku. Oleh karena itu, para alkemis papan atas dari setiap ras tidak akan pernah bergabung dengan dangu, bahkan jika mereka memiliki ide ini, mereka akan dihalangi oleh yang lain. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, para alkemis papan atas dangu masih jauh tertinggal dari para alkemis papan atas dari 100 ras. Namun, Huang Qingxuan mampu memodifikasi formula pil roh ungu. Di mata Luo Chen, metode ini mungkin tidak jauh lebih baik daripada kelompok alkemis teratas di antara 100 ras.
Anda harus tahu bahwa pil roh ungu dari klan Phoenix diciptakan oleh seorang alkemis tingkat master hebat dari klan Phoenix. Kemudian, itu dimodifikasi oleh banyak alkemis tingkat master hebat dari klan Phoenix, dan ini akhirnya direduksi menjadi seperti sekarang ini. Pil roh ungu yang terkenal. Dan jika Anda ingin memodifikasi formula pil roh ungu, Anda setidaknya harus menjadi alkemis tingkat master. Huang Qingxuan ternyata adalah seorang alkemis setidaknya di tingkat master. Alkemis tingkat ini tidak seperti alkemis tingkat master. Hanya ada segelintir alkemis tingkat grandmaster di antara 100 klan, dan masing-masing adalah keberadaan yang penting di antara 100 klan. Bahasa Indonesia, selain keluarga Dan, yang secara alami sangat ramah terhadap bahan obat, dan keluarga Phoenix yang mengendalikan api nirvana, ada sedikit lebih banyak alkemis tingkat grandmaster, dan jumlah alkemis tingkat grandmaster di antara ras lain belum mencapai 3 pada saat itu, jumlah. Oleh karena itu, jika bukan karena keadaan khusus, klan 100 di daratan tidak akan mengizinkan seorang alkemis tingkat master untuk bergabung dengan kekuatan lain. Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi dalam hal ini? Hati Luo Chen tergerak, tetapi dia memikirkan Ratu Phoenix yang terkenal di seluruh dunia. Masuk akal bahwa berdasarkan bakat Ratu Phoenix, seseorang tidak boleh memasuki Akademi Jingxian Klan Iblis. Bagaimanapun, meskipun klan Phoenix adalah anggota klan monster, itu hanya karena klan Phoenix tidak banyak jumlahnya, dan seluruh klan terlalu kecil dengan hampir 10.000 orang, ini telah menyebabkan klan Huang hanya menjadi cabang dari klan Yao. Namun, meskipun jumlah klan Phoenix tidak banyak, tidak kalah dengan banyak ras di antara ratusan ras daratan. Secara alami, klan Phoenix juga memiliki tanah suci sendiri menara surga terbakar. Dengan bakat Ratu Phoenix, dia seharusnya memasuki menara surga terbakar tanah suci klan Phoenix untuk berlatih. Namun, sebelum menjadi Kaisar Wu, Tianjiao klan Phoenix ini hanya berlatih di Akademi Surga Terbakar klan Phoenix untuk waktu yang singkat. Dia telah berlatih di Akademi Jingxian Yaosu. Dan setelah Ratu Phoenix menerobos ke ranah Kaisar Wu, dia tidak kembali ke klan Phoenix, tetapi memasuki institusi tertinggi klan manusia, Akademi Alam Semesta. Jika tidak ada yang disembunyikan dalam hal ini, bagaimana klan Phoenix bisa membiarkan seorang jenius seperti Ratu Phoenix melarikan diri? Sekarang Huang Qingxuan telah menunjukkan pencapaian alkimia yang sangat menakjubkan, diduga sebagai alkemis tingkat Grandmaster, atau bahkan alkemis tingkat Grandmaster. Alkemis seperti itu sangat agung bahkan di klan Phoenix, bagaimana dia bisa bergabung dengan kekuatan lain? Nah, kursi ini akan memasuki dangu. Memang ada rahasia tersembunyi lainnya, tetapi itu bukan yang bisa kamu pahami. Huang Qingxuan tampaknya menyadari pikiran Luo Chen, melirik Luo Chen, dan berkata dengan ringan, denganmu sekarang bahkan jika kamu adalah keturunan leluhur pedang, mengetahui hal-hal itu akan menyebabkan kematian. Meskipun leluhur pedang kuat, itu tidak tertandingi. Mendengar kata-kata Huang Qingxuan, hati Luo Chen melonjak. Leluhur Jian adalah pembangkit tenaga listrik di alam leluhur, dan dia adalah eksistensi teratas di antara 100 ras. Untuk mengetahui apakah suatu ras kuat atau tidak, cara paling intuitif untuk menilai adalah dengan melihat berapa banyak pembangkit tenaga listrik 3 alam suci dan pembangkit tenaga listrik alam leluhur dalam ras itu. Yang pertama mewakili tulang punggung setiap ras. Dalam keadaan normal, konfrontasi antara 3 alam suci sudah cukup untuk memengaruhi struktur benua, sedangkan yang terakhir terkait langsung dengan kelangsungan hidup setiap ras. Jika tidak ada alam leluhur yang kuat dalam ras tersebut, maka ras ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk terdaftar dalam 100. Sekarang Huang Qingxuan mengatakan kepadanya bahwa jika dia tahu alasan mengapa Huang Qingxuan meninggalkan klan Phoenix, bahkan jika dia adalah keturunan leluhur pedang, dia akan menjadi pembunuh. Bagaimana ini bisa membuat Luo Chen tidak terkejut mengambil napas dalam-dalam? Luo Chen menekan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, untuk sementara tidak memikirkan keluhan-keluhan di belakangnya. Keberadaan yang tidak takut pada leluhur pedang dan mengambil tindakan terhadap ahli waris leluhur pedang setidaknya merupakan pembangkit tenaga listrik alam leluhur seperti leluhur pedang. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wuzong tingkat pertama. Meskipun kekuatan tempurnya dapat dibandingkan dengan seni bela diri tingkat rendah, tanpa perlindungan bulu emas dan penggunaan kristal pedang leluhur pedang, bahkan seorang raja bela diri tingkat tinggi dapat dengan mudah membunuhnya. Namun di mata pembangkit tenaga listrik yang melangkah melalui alam kaisar dan memasuki 3 alam suci, dia mungkin tidak berbeda dengan wuzong tingkat pertama dan semut-semut. Terlebih lagi, alasan di
Balik kepergian Huang Qingxuan dari klan Phoenix melibatkan seorang pria kuat setidaknya di alam leluhur. Di depan pria kuat seperti itu, bahkan jika dia digabungkan dengan Jin Yu dan arang hitam naga api penyucian, itu mungkin tidak cukup. Tunggu sampai dihancurkan dengan satu tangan. Jadi Luo Chen sangat jenaka dan tidak menanyakan alasan di baliknya. Ketika dia kuat di masa depan, dia secara alami memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia-rahasia ini. Nah, jika kamu benar-benar dapat mewarisi warisan leluhur pedang, menjadi pewaris leluhur pedang, dan mencapai ranah Kaisar Wu, kamu memenuhi syarat untuk mengetahui keluhan-keluhan di dalamnya. Huang Qingxuan menatap Luo Chen, tanpa ekspresi apapun di wajahnya, dan berkata dengan ringan, untuk saat ini, kamu harus memikirkan cara meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Huang Qingxuan melambaikan tangan kanannya sedikit, dan tungku pil di tengah tanah terbuka itu bergetar tiba-tiba, dan penutup tungku itu terbang ke samping dalam sekejap. 9 pil ungu tua yang memancarkan aura energi keluar dari tungku pil. Terbang keluar, melayang di udara. Itu bukan pil rahasia Phoenix, pil roh ungu, yang terkenal di dunia. Api nirvana di tungku itu padam, dan pada saat yang sama, awan berkumpul di atas lembah tempat Huang Qingxuan berada. Itu adalah tanda terbentuknya pil. Pil roh ungu adalah pil rahasia klan Phoenix. Meskipun pil ini tidak memiliki pembagian peringkat tertentu, pil ini setidaknya merupakan pil tingkat 6 atau lebih, yang secara alami akan memicu pil tersebut. Namun, Jieyun belum terbentuk, pil itu dipecah oleh sinar api yang membuat Huang Qingxuan mengangkat tangannya dan berubah menjadi ketiadaan. Huang Qingxuan meletakkan 9 pil roh ungu ke dalam vas porselen dan menaruhnya di cincin alam semesta tingkat rendah. Kemudian Huang Qingxuan langsung melemparkan cincin semesta tingkat rendah itu kepada Luo Chen, dan berkata dengan ringan, setelah peningkatanku, efek pil roh ungu terakhir telah meningkat sekitar 70%, hanya karena pemurnian pertama. Efek obatnya telah banyak hilang, jadi hanya 9 yang dibuat, ditambah 40 pil roh ungu yang telah kubuat sebelumnya, dengan total 49, yang semuanya ditempatkan di cincin semesta ini. Selain pil roh ungu, 4 tungku pil yang kau percayakan pada Xie Lingyun untuk disempurnakan untukmu juga ada di cincin semesta ini. Setiap pil adalah sebotol berisi 50 pil, cukup bagimu untuk berlatih dalam waktu yang lama. Luo Chen dengan cepat menangkap cincin semesta, dan kemudian dengan hati-hati memasukkannya ke dalam cincin semesta miliknya. Selain pil-pil ini, murid kecil Xie Lingyun juga menyiapkan hadiah untukmu. Aku menaruhnya di cincin semesta bersama-sama. Aku tidak tahu apa itu. Berbicara tentang ini, Huang Qingxuan melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, semuanya sudah diserahkan kepadamu, dan aku masih memiliki masalah penting untuk ditangani. Feng Huifeng ini tidak bisa masuk tanpa izinku. Jika kamu ingin berlatih di sini, kamu dapat menemukan tempat yang kamu inginkan, dan jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan sendiri pada Liu Yi. Setelah selesai berbicara, sebelum Luo Chen bisa berbicara, sosok Huang Qingxuan menghilang, hanya menyisakan Luo Chen, Liu Yi dan Ling Feng yang saling memandang setelah beberapa saat. Liu Yi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada Luo Chen dan Ling Feng, Kakak Luo, Kakak Ling Feng, guru selalu seperti ini, mohon maafkan saya. Kakak Liu tidak perlu peduli, saya juga sudah mendengar tentang perilaku tetua Qingxuan, dan saya juga tahu bahwa tetua Qingxuan tidak bermaksud meremehkan kita. Ling Feng segera melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah serius. Sebagai murid Pangu, dia tentu pernah mendengar tentang temperamen aneh Huang Qingxuan, jadi dia juga tahu bahwa Huang Qingxuan tidak melakukannya karena ketidakpuasan terhadap mereka atau alasan lain, tentu saja tidak mungkin baginya untuk merasa kesal. Terlebih lagi, dengan identitas Huang Qingxuan, apalagi dia memperlakukan semua orang seperti ini, bahkan jika Huang Qingxuan benar-benar dengan sengaja memberi mereka muka, mereka tidak bisa berkata banyak. Kakak Liu serius. Luo Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya sudah berterima kasih atas tindakan tetua Qingxuan untuk memurnikan pil roh ungu untuk saya, jadi bagaimana saya bisa peduli dengan menghilang sedikit saja. Liu Yi juga diam-diam merasa lega ketika mendengar ini. Tentu saja, bakat Luo Chen dan Ling Feng tidak perlu banyak dibicarakan. Huang Qingxuan tentu saja tidak perlu khawatir menyinggung Luo Chen dan Ling Feng. Bagaimanapun, status dan kekuatannya ada di sana. Meskipun Luo Chen dan Ling Feng memiliki bakat yang bagus, mereka harus mencapai Huang Qing. Alam Xuan bukanlah masalah dalam semalam.
Dia khawatir Luo Chen dan Ling Feng akan marah padanya karena ini. Meskipun Liu Yi adalah murid Huang Qingxuan, bukan karena bakat alkimianya yang luar biasa sehingga Huang Qingxuan harus menerimanya sebagai murid. Faktanya, meskipun bakatnya bagus, dia hanya dapat dianggap sebagai kelas menengah ke atas di dangu yang besar ini. Orang-orang dengan bakat yang lebih baik darinya ada di mana-mana. Alasan mengapa dia dapat diterima sebagai murid oleh Huang Qingxuan hanya karena dia memiliki setengah dari darah Phoenix. Dalam situasi ini, dia tentu saja tidak ingin membuat Luo Chen dan Ling Feng, dua orang jenius dengan bakat luar biasa, tidak puas dengannya karena beberapa hal sepele. Saudara Luo, apakah kamu berkultivasi di Feng Hui Feng berikutnya atau? Setelah menyingkirkannya, Liu Yi menatap Luo Chen dan bertanya, tinggallah di sini selama beberapa hari untuk sementara waktu. Luo Chen merenung sejenak, lalu tersenyum pada Liu Yi, saudara Liu akan menjagamu dalam beberapa hari ini. Luo Chen tahu betul bahwa klon hantu mimpi dari alam kaisar bela diri yang diperintahkannya untuk dibunuh oleh Jin Yu di luar kota Pil berada di dekat kota. Itu adalah hantu mimpi tingkat orang bijak bela diri dengan kekuatan yang kuat dan metode yang bahkan lebih canggih misterius. Meskipun ia memiliki tingkat ke-9 Yunlong dalam kultivasinya, karena kekuatannya sendiri, dia mungkin tidak dapat bertahan terhadap hantu mimpi tingkat seni bela diri. Sekarang Heitan, naga iblis api penyucian, telah ditinggalkan olehnya di kuil binatang penjaga di Kabupaten Changlan, dia tentu saja tidak mau mengambil risiko. Bagaimanapun, meskipun dia memiliki pukulan balik yang menyelamatkan nyawa, metode seperti itu terlalu berharga, jika dikonsumsi dengan cara ini, bahkan Luo Chen akan merasakan sakit. Oleh karena itu, Luo Chen berencana untuk berkultivasi di Feng Hui Feng selama beberapa hari untuk meningkatkan kekuatannya. Jika saudara Luo bermaksud untuk berlatih di Feng Hui Feng, dia mungkin juga pergi ke ruang tenang di gunung belakang. Liu Yi langsung tertawa ketika mendengar kata-kata Luo Chen. Ruang tenang di gunung belakang Feng Hui Feng adalah tempat di mana dia biasanya mundur untuk berlatih. Itu sangat bersih dan tidak ada yang akan mengganggunya. Itu cocok untuk latihan yang tenang. Dan di ruang tenang itu juga ada teknik formasi pengumpulan roh yang diminta Huang Qingxuan untuk diatur oleh Master Formasi Dao. Berkultivasi di ruang tenang itu dapat dikatakan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kebetulan saja dia tidak perlu mundur selama periode ini, jadi lebih baik mengambil kesempatan ini untuk membantu Luo Chen. Terima kasih, saudara Liu. Luo Chen juga tidak menolak. Dia benar-benar membutuhkan tempat yang tenang. Salah satunya untuk berkultivasi, tetapi dia telah menyimpan 6 kesempatan untuk mengikuti undian sebelumnya. Dia juga ingin mencobanya. Bisakah kamu mengeluarkan sesuatu yang dapat mengatasi hantu mimpi di alam seni bela diri? Liu Yi mengangguk, lalu melihat Ling Feng di samping dan tersenyum. Saudara senior Ling Feng tinggal di Feng Hui Feng, atau apakah dia membuat rencana lain? Aku masih memiliki banyak hal untuk ditangani, jadi aku tidak akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ling Feng tersenyum setelah mendengar kata-kata itu, mengangguk ke arah Luo Chen dan Liu Yi, berbalik dan berjalan menuruni Feng Hui Feng. Ketika Liu Yi melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangguk ke arah Luo Chen dan berkata dengan wajah serius, "Saudara Luo, ikutlah denganku." Setelah berbicara, Liu Yi membawa Luo Chen menuju ruang tenang di gunung belakang. Kecepatan keduanya tidak lambat, dan mereka segera tiba di ruang tenang Haosan. Ketika mereka melihat ruang tenang itu, Luo Chen juga terdiam. Karena yang disebut ruangan sunyi itu sebenarnya adalah sebuah gua yang menggambarkan formasi pengumpulan roh. Pintu masuk gua itu diisolasi oleh formasi pertahanan. Selama formasi itu diaktifkan dari dalam, orang-orang di luar tidak dapat melewatinya kecuali dengan menerobos paksa. Formasi, ini adalah ruangan sunyi yang biasanya aku datangi. Liu Yi tersenyum, dan berkata kepada Luo Chen, saudara Luo sedang berkultivasi di sini. Terima kasih, saudara Liu, kalau begitu aku tidak diterima. Luo Chen mengangguk, berjalan langsung ke ruangan sunyi itu, dan mengaktifkan formasi pertahanan. Lapisan topeng muncul dari udara tipis, menutup lubang itu, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Di luar ruangan sunyi itu, Liu Yi melihat pemandangan ini dan tidak banyak bicara. Dia berbalik dan meninggalkan gunung belakang. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi tentu saja dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Di ruangan sunyi itu, Luo Chen melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh sebelum duduk bersila.
dan kemudian mengeluarkan cincin Qiankun yang diberikan Huang Qingxuan kepadanya sebelumnya. Ada lapisan tipis api nirwana di cincin semesta tingkat rendah itu. Meskipun lemah, ia juga memiliki kemampuan yang kuat. Jika seseorang ingin membuka paksa cincin semesta ini, api nirvana yang menyelimuti cincin semesta akan meledak dalam sekejap, menghancurkan cincin semesta itu. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini, dan kemudian menyeka api langit yang membara yang menyelimuti cincin semesta dengan kekuatan mentalnya. Cincin semesta ini awalnya diberikan kepadanya oleh Huang Qingxuan, dan api nirvana di atasnya secara alami tidak akan memberontak karena kekuatan Luo Chen, jadi itu dengan mudah dihapus oleh Luo Chen. Setelah menghapus api nirvana di cincin Qiankun, Luo Chen kemudian membenamkan kekuatan mentalnya ke dalam cincin Qiankun dan melihat dengan jelas apa yang terkandung dalam cincin Qiankun. Selain beberapa botol giok berisi berbagai macam obat, ada kotak brokat yang sangat indah di sudut cincin Qiankun. Jelas, itu adalah kotak yang diterima oleh penatua lembah pil keempat Xie Lingyun yang disebutkan oleh Huang Qingxuan. Murid yang memiliki tubuh roh obat mujarab itu menyiapkan hadiah terima kasih untuknya. Aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Luo Chen menatap kotak brokat itu, dengan sedikit harapan di matanya, dan langsung mengeluarkan kotak brokat dari cincin Qiankun, lalu membukanya. Dia tidak khawatir tentang apapun yang tidak menguntungkannya di dalam kotak brokat itu. Bagaimanapun, kotak brokat itu melewati tangan Huang Qingxuan. Jika ada sesuatu yang tidak menguntungkannya, itu akan disingkirkan oleh Huang Qingxuan. Singkirkan itu, tidak mungkin jatuh ke tangannya tanpa cedera. Setelah membuka kotak brokat itu, aroma aneh keluar. Luo Chen melihat dengan saksama, dan melihat sebuah kantong kecil yang lembut tergeletak dengan tenang di dalam kotak brokat, dan aroma aneh terpancar dari kantong itu. Bab 796, Kantong Bunga, Berutang Budi. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 Klik Saya Penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Di dalam kotak brokat, selain sachet, ada juga pil yang agak menguning dan sebuah catatan kecil. Pandangan Luo Chen pertama kali jatuh pada selembar kertas, dan yang menarik perhatiannya adalah sebaris karakter kecil yang indah. Tidak banyak isinya, tetapi isinya juga untuk berterima kasih kepada Luo Chen yang telah memurnikan Tian Butian dan karena telah membantunya dengan sukses menebus cacat tubuh roh obat mujarab, dan sachet dan pil itu adalah hadiah terima kasih yang telah disiapkannya. Dan pada catatan ini, juga dicatat secara rinci bahwa sachet tersebut memiliki efek pil. Sachet misterius itu disebut sachet Baihua, yang disempurnakan oleh Zhou Yao menggunakan metode khusus. Yang disegel adalah serbuk sari yang direndam dalam larutan obat yang dimurnikan oleh 100 jenis bahan obat dengan metode khusus, yang memiliki efek menenangkan dan menenangkan serta menghindari berkembang biaknya setan batin. Selain itu, sachet potpuri ini juga dapat menyembuhkan ratusan racun. Selama sachet dikenakan pada tubuh, ia dapat kebal terhadap erosi banyak asap beracun. Jika tidak sengaja diracuni, Anda hanya perlu membuka kotak obat dan mengambil serbuk sari di dalamnya. Menetralkan dan mengurangi racun. Dapat dikatakan bahwa kantong seperti itu saja sudah merupakan harta yang sangat berharga. Jika diletakkan di luar, mungkin akan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Bagaimanapun, ini adalah harta yang dapat menghindari perkembangbiakan iblis dalam. Selain itu, kantong bunga ini juga dapat mengisolasi sejumlah besar asap beracun dan menetralkan banyak racun, yang tidak jarang terjadi. Dibandingkan dengan kantong 100 bunga, dan Fang itu tidak jauh lebih cemerlang, karena itu hanya dan Fang tingkat 6, dan itu tidak terlalu langka di antara dan Fang tingkat 6. Beberapa kekuatan dapat mengumpulkan dan Fang itu. Tetapi Luo Chen tidak peduli, karena bahkan resep pil tingkat 6 yang paling umum pun tidak rendah nilainya. Meskipun resep pil tingkat 6 di tangannya tidak terlalu langka, itu pasti lebih berharga daripada resep pil tingkat 6 pada umumnya. Hanya saja dibandingkan dengan kantong 100 bunga, pil tingkat 6 itu terlihat lebih rendah. Jika ada kesempatan, aku bisa melihat tubuh roh obat mujarab. Luo Chen menyingkirkan pil itu, lalu meletakkan kantung itu dekat dengan tubuhnya, sambil berpikir dalam hati. Hadiah penghargaan Zhou Yao sama nilainya dengan pil pembelian surga tertinggi yang diberikan olehnya. Selain dua hadiah penghargaan ini, Xie Lingyun juga memurnikan 4 ramuan yang lebih rumit untuknya, dan semua bahan obat juga disediakan oleh Xie Lingyun. Jadi jika Anda benar-benar ingin menghitungnya, kali ini dia mengambil keuntungan besar. Luo Chen adalah orang yang menghormati saya,
dan saya masih memiliki temperamen. Meskipun dia belum bertemu Zhou Yao, dia tidak bisa tidak memiliki kesan yang baik tentang pemilik tubuh roh obat mujarab. Tapi sekarang bukan tentang hal-hal ini, Luo Chen menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, lalu mengeluarkan Qingxin Baodan yang diminta Xie Lingyun untuk disempurnakan dari cincin Qiankun. Tong Luo Xuandan, dan Juyuan Jindan. 4 botol giok yang indah muncul di ruangan yang sunyi. Luo Chen tidak ragu-ragu dan langsung membuka gabusnya. Ada aroma pil yang kaya di ruangan yang sunyi itu. Hanya dengan menyesapnya saja sudah membuat orang-orang merasa segar, kurang. Pil yang mendekati yang terbaik. Mata Luo Chen berbinar, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Keempat botol pil ini hampir mencapai tingkat pil terbaik, dan efek obat yang dapat diberikan jauh lebih kuat daripada pil biasa. Dengan cara ini, aku berutang budi kali ini. Setelah terkejut, Luo Chen tidak bisa menahan senyum sedikit lebih banyak di wajahnya, berpikir dalam hatinya, baik itu 100 kiat bunga yang diberikan oleh Zhou Yao atau pil 6 tingkat, nilainya tidak rendah, dan nilai pil penyempurnaan surga pamungkas yang ia tukarkan dengan Xie Lingyun tidak jauh lebih rendah. Atas dasar ini, Xie Lingyun mengirim 4 botol pil obat lagi yang mendekati yang terbaik. Meskipun Luo Chen menugaskan Xie Lingyun untuk memurnikan keempat pil obat ini, Luo Chen tidak menyangka bahwa Xie Lingyun akan menghasilkan kualitas pada awalnya. Pil setinggi itu datang. Dengan perhitungan seperti ini, meskipun pil penyempurnaan surga terbaik yang ia berikan hanya mampu mengatasi kekurangan tubuh roh obat mujarab Zhou Yao, tetapi dalam hal nilai, itu jauh lebih rendah daripada hadiah terima kasih yang diberikan oleh Zhou Yao dan Xie Lingyun tahun lalu. Tidak baik untuk bantuan ini. Yuyu mendesah, suara Luo Chen bergema di ruangan yang sunyi ini. Meskipun Xie Lingyun dan Zhou Yao mungkin tidak merasa bahwa Luo Chen mengambil keuntungan dari transaksi ini, dan mereka tidak memiliki niat untuk menjual bantuan kepada Luo Chen, ini tidak berarti bahwa Luo Chen akan mengabaikannya. Aku punya kesempatan untuk berpikir lagi tentang bagaimana cara membalas budi ini di masa depan. Luo Chen menggelengkan kepalanya, untuk sementara menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dan menuangkan pil dari botol giok di depannya. Luo Chen tahu betul bahwa sekarang bukanlah saatnya untuk melibatkan hal-hal ini, dia bisa menuliskan budi ini, dan akan ada kesempatan untuk membalas budi ini di masa depan. Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan dan mempersiapkan seni bela diri klan hantu mimpi. Luo Chen tahu betul bahwa keluhan antara dirinya dan orang suci bela diri dari klan Menggui tidak dapat didamaikan. Untuk satu hal, ras manusia dan ras hantu selalu menjadi musuh bebuyutan, dan tidak mengherankan bahwa para penguasa dari kedua ras menyergap Tianjiao dari kedua ras secara diam-diam. Kedua, sangat sulit bagi klan Menggui untuk memurnikan klon. Klon dari alam kaisar bela diri membutuhkan banyak energi untuk disempurnakan bahkan jika itu adalah tingkat orang bijak bela diri. Klon yang diciptakan oleh pengorbanan yang begitu telaten dihancurkan, orang bijak bela diri dari klan hantu mimpi tentu saja tidak bisa menyerah. Poin terakhir adalah karena basis kultivasi Luo Chen. Jika Luo Chen adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Wusheng, bahkan jika dia membunuh klon orang suci bela diri dari keluarga Menggui, itu mungkin tidak menarik target dari Menggui Wusheng. Bagaimanapun, kekuatan keduanya sama, dan akan ada rasa takut. Tetapi Luo Chen hanyalah seorang Wuzong kelas 1, dan Jin Yu yang membunuh klon hantu mimpi dari alam Wu Huang juga hanya alam Huang. Artinya, klon dari Suaka Yumeniwu dipenggal dan dibunuh oleh 2 junior. Ini tidak diragukan lagi merupakan beberapa tamparan di wajah orang bijak bela diri dari klan hantu mimpi. Orang bijak bela diri tentu ingin menggunakannya untuk membangun kekuatannya, jika tidak, reputasi orang bijak bela diri dari hantu mimpi akan sangat terpengaruh. Oleh karena itu, Luo Chen tahu betul bahwa selama dia muncul di hadapan orang bijak Mengguiwu, itu pasti akan menarik serangan orang bijak Mengguiwu. Bahkan jika dia kembali langsung dari dangu ke Kekaisaran Awan mengalir melalui cara lain dan melewati kota dan, tidak sulit bagi keberadaan tingkat orang bijak bela diri untuk menemukan seseorang, jadi pertempuran ini tidak dapat dihindari, tidak lebih dari cepat atau lambat. Dan yang dapat dilakukan Luo Chen sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin, sehingga dia memiliki kepercayaan diri yang lebih besar saat menghadapi orang bijak bela diri hantu mimpi itu. Menaruh pil di tangannya ke dalam mulutnya, Luo Chen dengan cepat menahan napas dan menarik napas, menjalankan formula keberuntungan, memurnikan kekuatan obat dalam tubuh. Anda harus tahu bahwa keempat pil yang dia minum bukanlah produk biasa.
Kingxin Baodan dapat menenangkan pikiran, membuat orang terbebas dari pikiran yang mengganggu, dan meningkatkan kecepatan kultivasi, sedangkan Jinghu Lingdan dapat meningkatkan pemahaman, baik itu kultivasi atau berlatih seni bela diri. Anda dapat melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Sedangkan untuk Tong Luo Xuan dan Juyuan Jindan, yang pertama dapat membuka meridian dalam tubuh, mempercepat pergerakan esensi sejati, dan meningkatkan kecepatan kultivasi, sedangkan yang terakhir penuh dengan aura langit dan bumi, yang dapat memberikan banyak aura langit dan bumi, memungkinkan orang untuk dengan cepat menerobos alam. Di ruangan yang sunyi, Luo Chen duduk di atas futon, dikelilingi oleh aura langit dan bumi yang berkumpul, dengan panik menyerbu ke dalam tubuh Luo Chen. Seni keberuntungan mulai bekerja sepenuhnya, Luo Chen tampak seperti binatang buas yang mengerikan yang merajalela di zaman kuno. Dia ingin menelan semua yang dilihatnya. Sejumlah besar aura langit dan bumi memasuki tubuh Luo Chen, seolah-olah seekor sapi tanah liat memasuki laut, menghilang seketika, menggantikannya. Apa yang murni dan murni Jian Yuan membanjiri Luo Shen dan Tian. Karena efek dari 4 pil telah disempurnakan, dantian dalam tubuh Luo Shen berkembang pesat. Awalnya, dantian Luo Shen lebih lebar daripada yang setingkat, tetapi sekarang berada di Kingxin Baodan, Jinghu Lingdan dan dengan bantuan Tong Luo Xuan dan Juyuan Jindan, dantian yang sudah luas itu berkembang liar, seolah-olah tidak memiliki batas. Pada saat yang sama, aura yang keluar dari tubuh Luo Chen juga meningkat pesat, segera melampaui Wuzong tingkat pertama dan melangkah ke Wuzong tingkat kedua. Namun, ini baru permulaan. Dengan pemurnian sejumlah besar aura langit dan bumi, jumlah Yuan pedang yang terkumpul di dantian Luo Shen telah mencapai titik yang sangat mengerikan, dengan niat pedang tajam dilepaskan di tubuhnya, seolah-olah ujung pedang yang panjang dan tajam. Pedang, orang tidak berani melihat lurus. Di ruangan yang sunyi, ada cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menjulang, seolah-olah berlatih satu demi satu ilmu pedang yang sangat misterius. Ini semua adalah pemahaman Luo Chen tentang ilmu pedang, dan sekarang telah berubah menjadi substansi dengan dukungan aura langit dan bumi yang besar. Jika seseorang dapat mengamati dan mengamati dari pinggir, mereka mungkin dapat memahami banyak gerakan pedang yang sangat indah, tetapi sangat disayangkan bahwa hanya ada Luo Chen di ruangan yang sunyi, jadi tidak ada yang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Om gelombang, tampaknya ada suara mendengung di udara. Dengan Luo Chen sebagai pusatnya, aura langit dan bumi menjadi ganas, menyebar ke segala arah, dan aura yang dipancarkan oleh Luo Chen telah melampaui Wuzong tingkat kedua, dan langsung mencapai tingkat Wuzong tingkat keempat. Setelah beberapa saat, aura langit dan bumi yang ganas di ruangan yang sunyi itu perlahan kembali tenang, dan ada banyak tanda pedang yang bersilangan di dinding. Gunung di sekitarnya, itu adalah energi pedang yang dipancarkan dari Luo Chen yang dipotong di dinding gunung. Ada niat pedang murni yang tersisa untuk waktu yang lama. Luo Chen perlahan membuka matanya, dan tampaknya ada cahaya pedang yang lewat, membuat ruangan kosong itu menjadi putih. Aura misterius itu mengelilingi Luo Chen, merangsang aura langit dan bumi di sekitarnya. Sejumlah besar aura langit dan bumi membasuh tubuh Luo Chen seperti air terjun, membuat tubuh Luo Chen lebih kuat, kulitnya seputih batu giok, dan ada kecemerlangan samar yang mengalir di atasnya. Panggilan, Luo Chen mengembuskan napas panjang, dan ketika dia menyadari perubahan di tubuhnya, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa keempat obat pil Kingxin Bao, pil Jinghu Ling, pil Tong Luo Xuan, dan pil Juyuan Jin memiliki berbagai efek ajaib saat meminumnya pada saat yang sama, khasiat keempat obat ini masih melebihi harapannya. Luo Chen awalnya berpikir bahwa dengan keempat pil ini, dia bisa menerobos ke alam Wuzong tingkat ketiga, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya akan menerobos ke alam Wuzong tingkat keempat dalam satu gerakan, tetapi tubuh fisiknya juga menjadi jauh lebih tirani. Itu diwarnai dengan lapisan kilau batu giok dan menjadi sangat kuat. Bahkan jika dia membebani Jian Yuan di dantiannya, meridiannya dapat dengan mudah menahan tekanan ini. Dibandingkan dengan sebelumnya, meskipun kultivasinya hanya meningkat ke tingkat ketiga, kekuatannya telah berlipat ganda. Namun, Luo Chen juga sangat jelas bahwa alasan mengapa dia mengalami peningkatan yang begitu besar tadi adalah karena keempat pil yang dia minum memang memiliki efek yang kuat, tetapi ini juga sama seperti saat pertama kali dia minum keempat pil ini. Terkait dengan pengobatan, kedua, itu karena dia sudah diambang terobosan. Selain itu, sebagai seorang alkemis, dia juga telah memurnikan banyak pil untuk dirinya sendiri, dan pil-pil itu masih memiliki sedikit khasiat obat yang tersisa di dalam dirinya setelah diminum olehnya.
Di dalam tubuh, meminum keempat pil itu sekaligus kali ini merangsang semua kekuatan obat yang tersisa di tubuhnya, yang menyebabkan kekuatannya meroket. Setelah duduk, Luo Chen menuangkan masing-masing satu pil dari botol giok di depannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya lagi. Pil itu meleleh di mulut, berubah menjadi kekuatan obat paling murni dan mengalir ke tubuh Luo Chen, dan formula keberuntungan diaktifkan, memurnikan kekuatan obat murni di tubuh Luo Chen. Aura langit dan bumi berkumpul di atas kepala Luo Chen dan berubah menjadi corong. Sejumlah besar aura langit dan bumi disuntikkan ke tubuh Luo Chen melalui corong, menyebabkan tubuh Luo Chen diwarnai dengan fluoresensi cahaya. Hanya saja aura langit dan bumi yang berbondong-bondong ke Luo Chen kali ini jelas tidak sebagus yang sebelumnya. Jelas, aura Luo Chen hanya meningkat dari Wuzong kelas 4 ke Wuzong kelas 5. Untuk waktu berikutnya, Luo Chen tenggelam dalam kondisi kultivasi. Setiap kali kekuatan obat dalam tubuhnya benar-benar disempurnakan, Luo Chen akan memasukkan pil baru ke dalam mulutnya, memungkinkannya untuk mempertahankan status kultivasi yang sangat efisien. Jika orang luar mengetahui tentang metode kultivasi Luo Chen, saya khawatir dia akan menjadi gila karena cemburu. Karena keempat obat yang diminum Luo Chen, apakah itu Qingxin Baodan, Jingwu Lingdan, Tong Luo Xuandan atau Juyuan Jindan, adalah obat yang sangat langka, dan orang-orang biasa akan menganggapnya sebagai harta karun jika mereka bisa mendapatkannya. Bagaimana Anda bisa makan kacang jeli seperti Luo Chen? Terlebih lagi, keempat obat di tangan Luo Chen berasal dari tangan tetua keempat Xie Lingyun. Anda harus tahu bahwa alkimia tetua keempat Dangu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi di garis depan. Selain itu, pil penyempurnaan surga pamungkas Luo Chen berhasil membantu Zhou Yao untuk mengisi cacat tubuh roh Wanyao, jadi Xie Lingyun juga sangat berhati-hati saat memurnikan 4 tungku pil untuk Luo Chen, meskipun dia tidak dapat memurnikannya. Dia membuat pil pamungkas, tetapi 4 botol pil yang dia berikan kepada Luo Chen semuanya adalah harta yang dekat dengan pil pamungkas. Jika pil semacam itu muncul di tempat seperti Kekaisaran Liu Yun, itu akan segera menyebabkan badai berdarah, tetapi di sini di Luoshan, tampaknya tidak ada bedanya dengan kacang jeli biasa. Setelah waktu yang lama, Luo Chen menyelesaikan kondisi kultivasinya dan perlahan bangkit dari kasur. Niat pedang yang mencengangkan dilepaskan padanya, seperti pedang dewa dengan cahaya dingin, yang membuat orang takut untuk melihatnya secara langsung. Selain itu, kultivasi Luo Chen telah mencapai level Wuzong tingkat ke-9. Setelah memeriksa situasinya sendiri, senyum tipis muncul di wajah Luo Chen. Meskipun latihan ini telah menghabiskan hampir setengah dari pil Jingwu Ling dan pil Qingxin Bao, efeknya memang mengesankan. Selanjutnya, aku harus menyerang Wu. Luo Chen tertawa dengan suara rendah. Hanya saja sebelum dia selesai berbicara, perintah sistem terdengar seperti gelombang pasang di telinganya. Ding! Selamat atas peningkatan level host, basis kultivasi saat ini adalah Wuzong tingkat kedua, 1/400 tingkat pertumbuhan vitalitas meningkat menjadi 230 poin per hari. Ding! Selamat atas peningkatan level host, level kultivasi saat ini adalah ketiga. Ding! Selamat atas peningkatan level host, level kultivasi saat ini adalah Wuzong peringkat 8, 1/1600 dan tingkat pertumbuhan vitalitas telah meningkat menjadi 290 poin per hari. Ding! Selamat atas peningkatan level host, level kultivasi saat ini adalah Wuzong peringkat 9, 1/3000 dan tingkat pertumbuhan vitalitas telah meningkat menjadi 300 poin per hari. Mendengarkan suara pasang surut perintah sistem di samping telinganya, sudut mulut Luo Chen sedikit berkedut. Dia mengatakan mengapa dia begitu pendiam saat berlatih. Perintah sistem tidak pernah berbunyi, jadi dia menunggunya di sini. Mengusap kepalanya yang agak bengkak, meskipun perintah sistem tidak mengandung banyak konten, perintah itu bergema di benaknya berkali-kali seperti pengulang, bahkan dia tidak tahan. Sistem, semua perintah berulang seperti itu akan dibatalkan di masa mendatang. Katakan saja padaku hasil akhirnya, Luo Chen dengan cepat menginstruksikan sistem dalam hatinya. Dia tidak ingin dibombardir oleh perintah sistem lagi. Itu adalah kelalaiannya sebelumnya dan dia tidak mempertimbangkan hal ini, tetapi sekarang setelah dia memikirkan masalah ini, dia tentu tidak bisa terus membuat kesalahan. Sistem tidak menjawab, tetapi Luo Chen tahu bahwa sistem akan melakukan penyesuaian sesuai dengan perintahnya, jadi dia tidak banyak bicara, dan langsung mengeluarkan pil roh ungu yang dibuat oleh Huang Qingxuan dari cincin Qiankun. Luo Chen,
Tahu betul bahwa keempat obat yang disempurnakan oleh Si Lingyun sekarang memiliki efek yang jauh lebih kecil padanya. Bahkan jika dia menelan semua obat yang tersisa, dia mungkin hanya dapat meningkatkan ke tingkat master bela diri tingkat 4. Oleh karena itu, dalam hal ini, tentu saja tidak mungkin untuk hanya mengandalkan keempat obat yang disempurnakan oleh Si Lingyun untuk menyerang alam. Jika Si Lingyun tahu bahwa Luo Chen telah merusak pil yang disempurnakannya begitu banyak, dia mungkin akan menjemput orang itu dan Luo Chen dengan putus asa. Karena jika itu normal, keempat pil yang disempurnakannya sepenuhnya cukup bagi Luo Chen untuk berkultivasi ke alam Raja Wu. Namun, Luo Chen menelan banyak pil seperti kacang jeli, menyebabkan efek obatnya sangat berkurang, dan dia sama sekali tidak dapat mengerahkan kekuatan obatnya secara penuh. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan obat yang dengan cepat tertumpah dalam proses pemurnian Luo Chen, dan barang berharga ini terbuang sia-sia. Obatnya, Luo Chen secara alami mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memiliki waktu luang untuk menyerap pil pemurnian secara perlahan. Bagaimanapun, masih ada seorang petapa bela diri dari klan hantu mimpi di luar kota pil. Secara alami, tidak mungkin untuk berlatih selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, bahkan jika dia tahu bahwa tindakannya tidak diragukan lagi merupakan kekerasan, Luo Chen tidak ragu untuk mengadopsi metode penyerapan kekerasan ini. Luo Chen memegang pil roh ungu di tangannya. Pil ungu itu memancarkan aroma obat yang kuat, dan kecemerlangannya mengalir, membuat orang tidak bisa berpaling. Tanpa ragu, Luo Chen menuangkan pil dari 4 botol giok di depannya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya bersama dengan pil roh ungu. Pil roh ungu memiliki efek meningkatkan kekuatan jiwa, dan pada saat yang sama, ia juga dapat meningkatkan pemahaman dalam jumlah kecil dalam waktu singkat. Luo Chen bermaksud menggunakan efek pil roh ungu untuk memaksimalkan khasiat 4 jenis pil Jinguling, sehingga ia dapat menyerang wilayah Wu Zun dengan lebih mudah. Ketika Luo Chen menyerang wilayah Wu Zun, Kekaisaran Liuyun, wilayah Kabupaten Beihai. Orang-orang dari keluarga Xiao telah berkumpul di luar kota Kabupaten Beihai, dan hanya menunggu perintah dari leluhur keluarga Xiao, Xiao Gaidao, untuk menyerang keluarga Wang. Dan di kota Kabupaten Beihai, para penguasa keluarga Wang juga siap untuk menanggapi serangan keluarga Xiao.